Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, setiap muslim wajib percaya hari akhir, bahkan, percaya kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Mereka yang tidak beriman atau percaya kepada hari akhir, tidak akan melakukan amal soleh. Berbagai tanda-tanda hari akhir atau kiamat ini telah disampaikan dalam Al-Quran ataupun hadis. Seperti ada 6 penyakit yang akan menimpa umat Nabi Muhammad SAW, yang menjadi pertanda makin dekatnya hari kiamat itu. Penyakit-penyakit itu dijelaskan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, umatku akan ditimpa penyakit-penyakit yang pernah menimpa umat-umat terdahulu. Sahabat bertanya, apakah penyakit-penyakit umat terdahulu itu? Nabi SAW menjawab, penyakit-penyakit itu adalah: pertama, terlalu sombong. Keinginan untuk dihormati dan diakui keberadaannya sejatinya merupakan sifat dasar alami manusia. Namun, jika rasa tersebut muncul berlebihan dan tak dikendalikan, maka bisa jadi itu ciri sifat sombong. Kesombongan tidak hanya melukai orang lain, tetapi juga dapat merugikan diri sendiri. Sebab sombong justru hanya akan membuat sulit dihargai dan tak disukai. Maka kenalilah dengan baik ciri-ciri sifat sombong itu agar lebih berhati-hati dan tidak melewati batas. Di antaranya, suka pamer, merasa paling benar, haus pujian, merendahkan orang lain dan tidak suka diberi nasihat. 2. Terlalu mewah. Islam melarang bermewah-mewah di kehidupan ini. Di sini, ada peringatan Allah. Dan kami tidak mengutus kepada suatu negeri seorang pemberi peringatan pun, melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu diutus untuk menyampaikannya. Al-Quran Surat Saba, ayat 34. Siapapun yang terlanjur pernah hidup bermewah-mewah, hendaknya jangan sampai terlambat meminta tolong, bertobat kepada Allah, hingga apabila kami timpakan azab kepada orang-orang yang hidup mewah di antara mereka, dengan serta-merta mereka memekik minta tolong. Al-Mu'minun 64. 3. Mengumpulkan harta sebanyak mungkin. Kecintaan secara berlebihan di dalam menumpuk harta sebenarnya selain tidak memberi manfaat terhadap dirinya, juga akan mengganggu masyarakat pada umumnya. Menumpuknya harta pada diri seseorang akan melahirkan sifat takabur, iri hati, dengki, fitnah memfitnah, dan seterusnya. Itulah di dalam Islam juga diperingatkan agar tidak menumpuk-numpuk harta. Disebutkan bahwa harta secara hakiki tidak akan menyelamatkan diri seseorang, dan bahkan membahayakan dirinya jika tidak dibelanjakan secara benar. 4. Tipu menipu dalam merebut harta benda dunia. Penipuan merupakan salah satu tindakan yang dapat merusak hubungan antar manusia. Bahkan, Islam amat membenci umatnya yang melakukan penipuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam para pelakunya. Rasulullah bersabda, sesama muslim adalah saudara. Oleh karena itu, seseorang tidak boleh menjual barang yang ada cacatnya kepada saudaranya kemudian ia tidak menjelaskan cacat tersebut. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Menipu menyebabkan hilangnya kepercayaan di antara masyarakat, karena sudah diliputi rasa egois dan dendam. Bahkan rasa saling tolong-menolong sudah tidak ada lagi akibat perbuatan bohong ini. 5. Sering marah. Salah satu perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain adalah marah. Orang yang tidak bisa menahan amarahnya termasuk orang yang rugi. Begitupun sebaliknya, orang yang menahan amarahnya akan mendapat banyak keutamaan. Allah berfirman yang artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu, orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Rasulullah SAW menyampaikan, orang yang kuat bukanlah orang yang jago gulat, namun orang yang mampu menahan amarahnya. 6. Iri hati dan dengki. Dengki, iri hati atau hasad sejatinya merupakan penyakit hati dan sifat tercela yang dilarang dalam Islam.
Pendengki biasanya tidak senang ketika melihat teman, kerabat, atau tetangganya mendapatkan kebahagiaan atau kesuksesan. Mereka ingin kenikmatan yang dimiliki orang lain itu berpindah kepada dirinya. Seringkali rasa dengki lahir karena merasa dirinya lebih mulia dibandingkan orang lain. Layaknya iblis yang dengki dan enggan sujud kepada Nabi Adam. Iblis merasa dirinya lebih mulia dari Adam, sebab Adam diciptakan Allah dari tanah, sedangkan iblis dari api. Maka terkutuklah iblis karena kedengkian dan kedurhakaannya itu. Itulah penyakit yang menghinggapi umat Nabi Muhammad, sebagai tanda hari kiamat makin dekat. Semua penyakit-penyakit itu pun sudah menjangkiti umat Nabi Muhammad. Bahkan, kondisinya saat ini sudah mewabah, penularannya sudah tidak dapat dibendung, dan sudah menjadi penyakit kronis. Dunia Islam telah dilanda krisis rohani yang sangat serius dan meruncing. Dengan kekosongan rohani itulah mereka terjebak menghambakan diri kepada dunia dan memuaskan hawa nafsu serakah. Akibat turutkan hawa nafsu, tentunya segala cara akan digunakan, termasuk segala tipu muslihat tidak mengira halal haram dan dosa pahala. Ketika itu lenyaplah nilai-nilai akhlak yang murni dan tinggallah kecurangan, khianat mengkhianati, dengki mendengki dan zalim menzalimi. Nauzubillah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.